Mengapa orang bisa kehilangan motivasi? Apa yang pemimpin harus lakukan? Sebagai pemimpin, pasti kita menghadapi apa yang namanya naik dan turun. Apalagi yang namanya tim kita, orang-orang kita, kehilangan motivasinya. Tidak satu, dua orang, bisa juga terjadi lebih dari itu. Mungkin bisa juga dalam sekelompok orang. Bahkan bisa terjadi pada diri kita juga kan. Pasti teman-teman juga pernah merasakan hal yang sama bukan? Terkadang sulit untuk bersimpati dengan orang lain yang tidak terlibat dalam pekerjaan dan akibatnya menjadi tidak produktif. Dan Cabell, seorang profesor organizational behavior di London Business School, melihat bahwa terkadang ketidakbahagiaan sebagai sebuah gangguan mental. Dan oleh karena itu, mereka harus bisa menyedotnya agar rasa ketidakbahagiaan tersebut bisa keluar. Bahkan bagi pemimpin, pola pikir ini juga kerap terjadi tanpa kita sadari. Untuk memahami inti masalahnya, poin penting yang harus dipahami yaitu, sebagai manusia kita ingin merasa termotivasi dan menemukan makna pada semua hal yang kita lakukan. Hal ini merupakan bagian dari biologi tubuh kita. Pada bagian otak kita yang disebut sistem pencarian, yang menciptakan dorongan alami untuk mempelajari keterampilan baru dan melakukan tugas-tugas yang menantang namun bermakna. Melakukan eksplorasi, melakukan eksperimen, belajar. Menurut Dan Cabell, adalah cara kita seharusnya hidup dan bekerja. Masalahnya adalah terlalu banyak pekerja yang tidak dapat mengambil bagian dalam aktivitas-aktivitas ini karena cara organisasi yang kita jalankan secara tidak langsung menghalangi mereka. Sebagai contohnya adalah seorang web developer atau pengembang situs bernama Denny. Denny adalah fresh graduate. Dia bersemangat sekali ketika pertama kali masuk dan bekerja. Diinformasikan bahwa akan ada kesempatan untuk belajar dan berkembang. Namun, janji tersebut tidaklah berlangsung lama. Denny segera mengetahui bahwa manajernya tidak punya waktu untuk melakukan eksperimen. Manajer Denny lebih mementingkan protokol atau kebiasaan-kebiasaan dan peraturan-peraturan yang terkait dengan formalitas dan tata urutan. Sepertinya sang manajer takut mencoba sesuatu yang baru karena takut kemungkinan tidak berjalan sesuai dengan rencananya. Pada awalnya Denny tidak tergoyahkan. Dia tetap bekerja untuk meningkatkan beberapa proses dan mencoba memasukkan beberapa sentuhan pribadi dalam karyanya. Namun, karena manajer Denny lebih berada dalam tekanan, di mana banyak target yang harus dipenuhi, dia tidak memiliki fleksibilitas untuk menerapkan ide. Waktu terus berjalan, Denny merasakan pekerjaannya hanyalah sebagai rutinitas dan membosankan. Dan pada waktunya, Denny memutuskan untuk keluar dari perusahaan tempat dia bekerja. Kondisi yang dialami Denny tidak memberikan dia banyak ruang untuk belajar. Bagi kita pun tidak boleh menyalahkan Denny atas reaksinya, karena memang reaksi Denny itu adalah cerminan bagaimana seharusnya kita bereaksi. Tubuh kita memberitahu kita bahwa kita seharusnya melakukan hal-hal yang lebih baik untuk terus menjelajah dan belajar. Ini adalah kebiasaan biologi kita. Ini adalah bagian dari ketidaksadaran kita saat mengetahui bahwa potensi kemanusiaan kita sedang disia-siakan. Kunci bagi para pemimpin adalah menemukan cara untuk melakukan aktivasi employee seeking system yang digunakan untuk memicu motivasi terbaik orang-orang Anda dan membuat mereka terbuka untuk belajar dan terlibat. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana kita melakukannya? Jika kita sebagai Denny, kemungkinan besar terdapat hambatan organisasi. Mungkin banyak diantaranya berada di luar kendali kita. Kita juga tidak bisa kan mengabaikan target kinerja kita atau melawan kebijakan dan birokrasi. Terlepas dari kesulitan-kesulitan tersebut, para pemimpin dapat mengaktifkan yang tadi saya sebut dengan istilah employee seeking system tanpa melakukan perombakan besar-besaran terhadap kebijakan dan budaya organisasi secara keseluruhan. Menurut Dan Cabell, ada 3 dorongan kecil yang memicu employee seeking system yang dapat
mendorong orang bisa memanfaatkan kekuatan mereka, menciptakan peluang untuk melakukan eksperimen, dan membantu mereka untuk mempersonalisasi tujuan pekerjaan. Oke, kita masuk ke dorongan yang pertama, yaitu self-expression atau ekspresi diri. Ribuan tahun yang lalu, para filsuf mengatakan bahwa manusia memiliki dorongan bawaan untuk menunjukkan kepada orang lain siapa diri mereka sebenarnya. Namun, kehidupan organisasi sering kali bertentangan dengan keinginan perusahaan untuk berekspresi. Bahkan, saat ini banyak orang yang mengagung-agungkan kreativitas dan inovasi, melihat jabatan yang birokratis, peran yang tidak fleksibel, dan sistem evaluasi terstandar yang menimbulkan kecemasan, bukan sesuatu yang menggembirakan dan ekspresi diri. Kita pasti tidak menyukai melakukan perilaku yang telah diprogram berulang kali. Kita memiliki keinginan yang mendalam untuk menggunakan keterampilan dan cara pandang kita yang unik untuk membuat keputusan sendiri tentang membantu tim agar sukses. Ketika orang didorong untuk memikirkan sifat terbaik mereka, sistem pencarian mereka diaktifkan. Di situ pula ketika orang bisa mengidentifikasi dan menggunakan kekuatan suntik mereka, mereka akan merasa lebih hidup. Dan disinilah peran pemimpin untuk membantu tim menjadi yang terbaik tanpa mengubah kerangka kerja mereka. Orang-orang di dalam tim ingin dihargai atas keterampilan dan cara pandang mereka yang unik. Dan semakin pemimpin bisa menegaskan ini serta dapat meningkatkan mereka atas peran mereka di dalam perusahaan secara keseluruhan akan semakin baik. Masuk ke dorongan yang kedua agar kita bisa mengaktifasi employee seeking system tadi adalah menciptakan zona aman untuk melakukan eksperimen yang mencakup bermain dan social bonding atau ikatan sosial yang mendukung. Maksudnya begini, bermain tidak hanya menstimulasi seeking system tetapi juga mengembalikan kecemasan dan ketakutan ke tempatnya kembali. Emosi positif tentu saja penting, namun bukan hanya permainannya saja yang terasa menyenangkan. Zona aman melakukan eksperimen menciptakan motivasi intrinsik yang jauh lebih kuat daripada motivasi ekstrinsik, karena dapat melepaskan kreativitas. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dari dalam diri dan tidak perlu rangsangan dari luar, karena di dalam diri sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi ekstrinsik, dorongan-dorongan muncul karena rangsangan dari luar. Perusahaan yang tangkas adalah ketika mereka mendorong timnya untuk memikirkan pendekatan baru sekaligus mencobanya, dan kemudian mendapatkan feedback tentang bagaimana lingkungan merespons ide-ide mereka. Tim akan menganggap bahwa perubahan dan inovasi sebagai kesempatan untuk melakukan eksperimen dan belajar adalah lebih baik daripada menganggapnya sebagai situasi yang menggambarkan kinerja yang membuat orang merasa cemas karena enggan mengambil resiko dan kurang bersedia untuk bertahan dalam menghadapi kesulitan. Dorongan yang ketiga atau yang terakhir menurut Dan Cable adalah purpose atau tujuan. Perasaan memiliki tujuan itu tidak hanya datang seperti layaknya menyembuhkan penyakit serta memperbaiki dunia. Perasaan memiliki tujuan juga muncul ketika kita bisa melihat faktor sebab dan akibat antara input atau masukan kita dan kemajuan tim kita. Kita merasakan adanya tujuan ketika dapat melakukannya secara langsung. Bagaimana kontribusi unik kita membantu orang lain dan memungkinkan tim untuk maju. Ingatlah bahwa menanamkan rasa memiliki tujuan tidak akan berhasil jika hanya dilakukan sekali saja. Pemimpin tidak hanya bisa memberikan pidato yang berbicara tentang bagaimana produk mereka membantu kebutuhan pelanggan. Tujuan bekerja yang paling baik adalah karyawan dapat berinteraksi langsung dengan orang-orang yang mereka pengaruhi dalam pekerjaan mereka. Misalkan apa yang dilakukan perusahaan software terbesar, di mana tim perusahaan tersebut didorong untuk menghabiskan waktu dengan klien, di mana mereka akan memahami masalah dan persoalan secara langsung. Bagi pemimpin, tidak diperlukan motivasi dengan berapi-api sembari mengepalkan tangan, berteriak untuk membakar semangat, terlalu menghabiskan waktu dan energi.
Yang diperlukan hanyalah upaya terpadu untuk memberikan tim untuk mengekspresikan diri, bereksperimen, dan mempunyai tujuan ke dalam semua yang kita lakukan. Terima kasih telah menyaksikan video ini.